Astagfirullahaladzim. Tolongin dong. Tolongin dong. Astagfirullahaladzim. Tolongin dong. Awas, tolongin. Aduh. Mbak, itu nggak apa-apa. Banyak nggak apa-apa. Istighfar. Mbak, itu banyak nggak apa-apa. Tolongin, Mbak. Mbak, tolongin, Mbak. Mbaknya nggak apa-apa, Mas. Sini, Mbak, sini. Duduk sini. Biar Biar dipangkuan, biar dipangkuan, kasihan palangin. Mbak. Nah, dalam keadaan tim kita, Felis dalam keadaan seperti ini klien kita tetap pengen melakukan pencarian. Tetap pengen ke tempatnya orang pintar. Udah, istighfar. Mbak. Aduh, ya Allah. Siapa yang tanggung jawab kayak gini coba? Ya saya kan nggak tahu Mas kalau bakalan kayak gini. Iya kan saya udah bilang, kita udah sering Mbak seperti ini. Ya Masnya juga harus tahu posisi saya dong. Lu tahu posisi gimana Mbak? Ngertiin kita nggak? Kan saya bilang. Ya saya kan nggak tahu kalau bakal kayak gini Mas. Iya makanya, saya juga ngerasa ikutin saya. Kok dikasih tau nggak bisa sih? Saya udah berusaha pelan-pelan loh. Ini kalau korban seperti ini gimana? Apa mau tanggung jawab? Baru satu tim kita, ntar tim yang lain gimana? Saya mau bantuin, saya ngerti, cuma pakai cara kita dong, nggak bisa seperti ini. Ya, tapi Mbaknya juga harus tahu posisi saya. Saya ngerti posisi Mbak, gitu loh. Tapi nggak perlu pakai klinik seperti ini dong. Ya tapi kan itu juga udah mencurigakan gitu. Iya saya tahu, Mana tapi nggak lagi perlu seperti itu sini? dong. Ikutin cara kita dong, kan kita masih bisa pakai cara yang lain. Apa pakai tanah kuburan ini segala semuanya? Nggak bisa dong. Kalau Mbak bilang dari awal kan bisa ngomong. Mbak nggak bilang dari awal. Coba kalau bilang dari awal kan kita bisa pakai solusi yang lain. Bukan seperti ini. Kita bisa pakai ustadz lah, apalah. Kan kita punya agama ini. Coba apa tanah-tanah begini segala. Ini apa? Ngapain tanah-tanah ini? Itu kan nggak benar. Itu syirik itu semua. Astagfirullahaladzim Mbak, istighfar Mbak. Kan saya marah ini punya alasan gitu loh. Saya kasihan sama Mbak. Saya minta maaf Mas. Saya minta maaf. Saya panik Mas, saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakuin Mas. Saya nggak tahu lagi. Pasrah Mas. Saya juga nggak tahu lagi apa yang harus saya lakuin Mas. Saya ngerti ya, saya ngerti Mbak itu lagi masalah. Ya saya ngerti Mbak nggak kuat. Cuman nggak begini juga Mbak. Kita berusaha bantuin, kan dari awal saya bilang kita mau berusaha bantuin. Kita cari cara yang terbaik. Ya, bukan dengan cara seperti ini, masih banyak kok cara yang lain kok. Kita bisa datengin lagi rumahnya si siapa Ina itu. Kita bisa intai dari situ atau kita bisa datang ke rumah temen yang lain. Ya? Paling nggak apa-apa? Udah. Masih pusing kepala kamu? Nggak apa-apa Mbak. Hah? Kenapa sih? Iya, kamu tadi nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa Mbak. Kamu bisa duduk nggak? Enak sekali ya. Mau minum nggak? Ada minum nggak? Ada minum nggak? Nggak ada gelasin, nggak apa-apa ini aja kok. Masih nggak enak, masih nggak enak, badannya masih nggak enak. Ini kayaknya nggak bisa diterusin dulu deh. Yuk, kita balik dulu deh. Ya, Mbak, kita pulang dulu ya. Ini nggak bisa terusin deh, kayak gini kondisinya. Tim kita kayak gini, kita takut kenapa-kenapain. Ya? Ya apa ya? Maafin aku Mbak, jadi nggak enak banget Mas kalau kayak gini Mas. Maafin saya banget ya, saya nggak tahu kalau bakalan kayak gini. Maaf ya. Ya Pak, coba Pak. Nah, ngeliat kondisi Feli yang dalam keadaan tidak sadar ya. Dan tadi ada gangguan yang tidak kita inginkan, akhirnya kita coba beri pencarian dan kita antar klien kita pulang. Pas perjalanan pulang, tiba-tiba klien kita ditelepon sama seseorang. Dia Aga, kenapa Ga? Iya, lu di mana? Gue lagi di jalan, kenapa? Lu enggak, gue dapet informasi Mary itu deket sama si Ina. Udah, gue udah ke rumahnya, udah ribut-ribut juga di sana. Udah, gue semuanya ikut semua. Ke sepupunya, lu udah pernah ke sepupunya belum? Sepupunya. Lola namanya. Aduh jangan kelola deh. Lu kan juga tahu sendiri Ga, iya hubungan gue sama Mbak Lola itu kan nggak kurang gitu loh. Dia tuh nggak ngertiin gue, percuma. Gue udah jelasin nggak akan ngerti. Nggak lu dengerin gue dulu nggak? Oke, yaudah, oke. Yaudah gue coba kesana, oke. Itu barusan Angga Mas. Angga ini temannya Ferry, teman deket banget. Cuma dia ngarahin ke
tempat Lola. Dia ngasih informasi kalau kita tuh harus ke tempatnya si Lola gitu. Dan Mbak Lola ini emang agak kurang gimana gitu sama saya dari awal saya sebelum nikah sama Ferry. Jadi Ferry ini pernah sama diajak. Rangga Ya. ke tempatnya. Rangga pernah diajak sama Ferry ke Tempatnya Mbak Lola. Nah, Mbak Lola ini siapa? Mbak Lola itu saudaranya si Ferry. Saudaranya Ferry, saudara dari Ibunya. dari ibunya. Kita Begitu. langsung samperin ke tokonya aja kali. Tempat usahanya dia. Bentar. Oke, udah. Fel, kamu udah mendingan belum? Apa? Kita sekarang mau lanjut pencarian ini. Ya udah, nggak apa-apa lanjut. Apa? Ya udah, Pak lanjut aja Pak kita Pak. Tolong kasih tahu tempatnya nanti ya. Oke. Oke Pak, yuk lanjut Pak. Dapat informasi Mbak Lola, dia punya usaha katanya di pinggir jalan. Coba aja datang ke sana. Halo, Bu. Iya, dengan Mbak Lola? Iya, Mbak Lola? Iya, saya sendiri. Iya, saya Mandala, dengan Devi. Iya. Ini ada apaan ini begini nih? Ya, ini kami sama ini. Kamu lagi. Ngapain sih kamu kesini? Ini apaan sih nih? Tolong dibatiin dong. Enggak gini. Saya mau Nggak, sabar dulu Mbak, ini sabar dulu. gini aja. Enggak, soalnya dia tuh emang nggak bener dia. Enggak gini Mbak Lola, dengerin aku dulu. Aku kasih penjelasan dulu. Maksudnya di sini aku mau nanyain Mas Ferry. Nanyain Ferry. Kalau laki pergi itu ada sesuatu yang nggak bener dengan istrinya. Enggak gitu Mbak. Saya selalu saya apapun yang Ferry mau, apapun yang Ferry. Pas kita datang ke tempat usahanya Mbak Lolanya ada di situ. Klien gue sebelum turun dari mobil dia udah bilang, ini Mbak Lola susah Mas. Orangnya harus dibujuk, dikasih pengertian. Kalau enggak, kelar gitu. Iya lagi ngapain sih? Mbak sama Mas nih sibuk-sibuk nyariin suaminya Mona. Si Ferry ngapain? Ya ini Mbak, ini kan dia udah 2 bulan ini ditinggal sama suaminya. Suaminya juga nafkain juga enggak, ngasih kabar juga enggak, kan kasihan juga dia ini Mbak. Saya selalu berusaha jadi istri yang baik buat Mas Ferry. Kamu tuh sombong Kita dari selama dulu. ini baik-baik aja Mbak. Kita selama ini baik-baik aja, nggak ada Kamu masalah tuh terlalu apa-apa. sombong, nggak kayak Ina. Kalau Ina tuh baik. Mbak Lola ini ternyata udah lama nggak suka sama Mona. Semenjak Mona mau menikah sama Ferry, Mbak Lola ini nggak setuju. Mbak Lola ini nggak terima. Dimaki-maki di situ. Dihina di situ. Saya lebih srek sama Ina. Saya dari dulu setuju kalau Ina ini menikah sama Ferry. Kalau Mbak nggak suka itu kan urusan lu Mbak. Aduh, Mbak, nggak boleh. Coba gini Nggak aja. Mbak mungkin coba banget. suruh datang ke sini Ferry-nya. Ya, Mbak pasti tahu di mana Ferry kan? Nggak mungkin lah Mbak, tolongin aku Biar Mbak. mereka menyelesaikan Tapi masalah. masalahnya Ferry tuh udah nggak suka. Buat sama anak dia, aku nggak Mbak, suka. nggak usah Mbak Nggak pandang suka. aku, nggak usah Mbak pandang aku. Pandang anak aku sama Mas Ferry Mbak. Tolong Mbak, tolong Ferry Mbak. juga nggak, kalau curhat sama aku, dia tuh nggak pernah ngomong, selalu ngeluh. Kalau kamu tuh nggak bener jadi istri. Kalau misalkan Ferry nggak suka, ya sudah suruh ngomong baik-baik Mbak, ketemu ngobrol baik-baik, cari solusinya Nggak seperti usah. apa. Aku tahu deh dulu emang Mbak nggak pernah suka sama aku, tapi tolong pandang anak aku sama Mas Ferry Mbak. Mbak itu kan cuma pasti ngerasain apa yang aku rasain. Mbak kan juga seorang ibu, bisa ngerasain apa yang aku rasain Mbak. Tolong, aku minta tolong banget sama Mbak. Aku minta tolong banget sama Mbak. Tapi nggak dapat informasi apa-apa, kita malah diusir. Mona malah dibanding-bandingkan sama Ina, katanya Ina ini lebih baik, lebih perhatian sama keluarga, lebih perhatian sama suami. Nangis di situ Mon. Mungkin saya bisa merasakan. Ya, Tapi iya kan? intinya dari Ferry-nya kan. Kalau Iya. Ferry-nya nggak mau, bagaimana saya Makanya bisa? tinggal ngomong. Enggak, sekarang Mbak. gini aja Mbak, saya minta tolong. Sekarang Saya posisi Ferry Ferry di nggak mana? ada, nggak mungkin tahu, Mbak, nggak tahu, nggak mungkin Mbak. nggak tahu. Saya dapat info dari Rangga, kalau Mbak itu tahu Saya posisi nggak Mas Ferry tahu. sekarang. Saya Mbak, nggak tolong, aku mohon banget sama Mbak, aku mohon Aku banget. nggak tahu sama sekali Aku mohon sekarang banget. Ferry ada di mana tuh aku nggak tahu. Kalau saya bilang nggak tahu ya nggak tahu, susah banget sih dikasih tahunya. Enggak lah, enggak, Aku minta maaf. enggak, aku nggak mau, enggak. Tolong pergi deh mas, tolong deh mas, Aku minta tolong tolong banget. tolong dibohong Aku deh. minta tolong banget. Astagfirullahaladzim, Mbak punya hati nggak sih Mbak? Tolong deh keluar deh. Mbak punya hati nggak Mbak? Punya hati nggak Mbak? Apaan sih ini mas? Tolong deh keluar semuanya deh. Mbak, tolong aja Mbak. Saya nih di sini lagi dagang. Iya tapi Mbak punya hati Nggak nggak Mbak? apa-apa di sini. Saya juga nggak mau. Saya nggak mau.
Kalau memang Ferry ada di sana, kenapa enggak? Tahu rumahnya Ferry? Ferry ada di sana. Saya nggak tahu pastinya, kan saya bilang dari tadi saya nggak tahu pasti. Silakan ada pulang. Iya, maaf saya. Informasi berikutnya dia Lola adalah kita dianjurkan datang ke rumah orang tuanya Ferry. Yuk bawa ke mobil yuk. Yuk bawa ke mobil yuk. Hari berikutnya kita persiapan menuju ke rumah keluarganya Ferry. Ya di situ kita ketemu sama ibunya. Ma, assalamualaikum. Sibuk. Ini baik banget. Ternyata ibunya ini suka sama Mona. Kenapa nak? Ada apa? Mas Ferry, Ma. Mas Ferry, Ma. Jadi ibunya ini benar-benar sayang sama Mona, ya. Dan ibunya sendiri bilang kalau ternyata Ferry ini juga sayang sama Mona. Tante mau tolongin Mona. Yang sabar ya. Tolongin Mona. Iya, mama bantu. Tolongin Mona. Mona gak bisa kayak gini terus. Tolongin Mona. Iya, mama pasti bantu cari ya. Malahan mama kira sama Mona selama ini. Coba cerita ke Mama. Terakhir Mas Ferry bilangnya kerja, Ma. Kerja seminggu, tiba-tiba nggak ada kabar. Aku telepon juga dia nggak respon. Nomornya udah mati, udah hampir 2 bulan dan nggak di rumah, Ma. Aku cari-cari sampai sekarang nggak ketemu. Kita udah cross check ke kantornya ibu, dan ternyata pihak kantor bilang kalau Ferry ini mengambil barang-barang milik kantor. Jadi dia menggelapkan barang-barang kantor. Aku takut Mama sakit. Aku takut Mama ngasih kabar ke Mama. Aku takut, Ma. Karena aku udah gak kuat, Ma. Mas Ferry udah bener-bener gak ketemu. Udah bener-bener gak perhatian lagi sama keluarga. Nah pas ibunya Mona ini lagi ngebahas sama Mona masalah Ferry, tiba-tiba ada suara yang teriak di situ. Sudahlah Mona, si Ferry juga udah gak suka sama kamu. Gak usah nangis-nangis gitu deh. Nana, biar bagaimanapun dia tetap menantu mama. Dan gak lama kemudian keluarlah seorang perempuan di situ yang tadi ngomel-ngomel, yang tadi ikut campur masalah Pak Ferry. Dia adalah kakak tirinya Ferry. Ma, Nadia kebiasaan loh Ma. Usah lah diurusin dia. Lagi pula si Ferry juga suka sama Ina.